Waktu dipersilakan Ibu. Terima kasih Mas Yusri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri yang berbahagia dan pemirsa Mutiara Ramadan, pagi hari ini kita akan membahas tentang bersyukur. Terlebih dahulu juga kita marilah panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu kembali. Alhamdulillah wa syukurillah wa sholatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Santri yang saya sayangi dan pemirsa yang kami hormati, tentunya setiap hari kita selalu untuk bersyukur kepada Allah karena atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita wajib untuk mensyukurinya. Nah, anak-anak santri yang kami sayangi, apa itu yang dimaksud dengan bersyukur ya? Siapa yang tahu? Nah, bersyukur itu berasal dari kata ataupun dari bahasa Arab ya, yang bernama syakartu lillah, yaitu mensyukuri nikmat Allah. Nah, dengan kata lain juga syukron berarti senang ya. Senang artinya kita merasa senang dengan nikmat itu, sehingga menimbulkan dalam diri kita itu ada pujian kepada yang memberi kebaikan kepada kita tadi. Maka kita dengan mengucapkan syukur. Nah, nanti ada cara-cara, tata cara bersyukur itu ya. Sebelum sampai pada tata cara bersyukur, ada ayat Al-Quran yang mewajibkan kita semua untuk bersyukur ya. Dalam surat Ibrahim ayat 7, di sana dijelaskan bahwa wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Apa artinya ya? Nah, artinya ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku Allah maksudnya ya, akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, nikmatnya Allah, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Nah, apa yang maksud dari ayat tersebut? Siapa yang tahu santri? Nah, Ibu jelaskan ya. Jadi kalau dalam surat Ibrahim ini dijelaskan kalau kita mensyukuri sekecil apapun yang kita terima, disyukuri. Nah, itu Allah akan menambahkan lagi nanti syukurnya, akan ditambah lagi, diberikan kenikmatan yang lain lagi. Tetapi ketika kita mengingkari syukur itu, nah Allah juga akan melupakan atau tidak akan menambah kenikmatan yang lain. Contohnya bagaimana? Contohnya, nah kalau Mbak Dewi misalnya sehari ini tadi sudah berpuasa belum? Apa sudah batal puasanya? Puasa. Oh, masih puasa. Dewi juga masih puasa. Oke, Wisri juga masih puasa. Alhamdulillah. Semua santri-santri masih puasa. Nah, karena masih puasa itu kekuatan itu kita kira dari diri sendiri atau dari Allah? Dari Allah memberi kekuatan nggak untuk kita bisa berpuasa itu? Nah, karena itu adalah juga dari Allah. Allah tidak memberikan sakit kepada Mbak Dewi sehingga hari ini mampu berpuasa. Tapi kalau Allah memberikan sakit kepada Mas Yusri misalnya, nah, Mas Yusri tiba-tiba pusing, tiba-tiba sakit, tiba-tiba muntah-muntah misalnya, nah akhirnya nggak kuat puasanya, jadi bisa batal. Nah, karena sudah diberikan nikmat tadi, salah satunya apa? Kalau tidak sakit itu apa? Sehat, betul sekali Mas Yusri. Nah, kalau kita diberi nikmat sehat, kita bersyukur. Bersyukur. Nah, salah satunya digunakan untuk apa tadi?
berpuasa, sehingga kita kuat dalam berpuasa. Nah, itu salah satu ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa kita itu wajib bersyukur kepada Allah. Nah, untuk selanjutnya, apa ya kira-kira manfaat bersyukur itu? Kenapa banyak orang itu dengan bersyukur ya, melakukan bersyukur? Ada mendengar sekarang lagi ada tasyakuran di rumah Bapak Andi misalnya, karena anaknya sudah lulus SMA dengan nilai cum laude. Nah, terus kemudian diadakan acara tasyakuran. Dengan di situ ada apa? Pengajian, kemudian ada sedekah apa, begitu dia makanan. Atau misalnya ada teman yang ulang tahun. Nah, biasanya diundang ya Mas Yusri ya. Ya. Nah, di ulang tahun itu bersyukur atas umurnya yang sudah panjang, sudah sampai diberikan umur panjang dengan sehat. Kemudian disyukuri dengan mengundang temannya makan-makan bersama. Nah, di situ kan juga bersyukur dengan berbagi kepada temannya, salah satu wujudnya. Nah, apa manfaat bersyukur ya? Banyak sekali loh manfaat bersyukur ya anak-anak ya, anak-anak santri. Nah, Bu Guru di sini saya mau mengungkapkan ada beberapa yang ingin saya sampaikan untuk manfaat dari bersyukur. Salah satunya hidup menjadi lebih damai. Apa Mbak Dewi? Hidup menjadi lebih damai. Nah, coba diulangi Mbak Nina. Apa tadi salah satu manfaat bersyukur? Hidup menjadi lebih damai. Apa maksudnya ya? Kenapa kok dengan bersyukur hidup menjadi lebih damai? Karena dengan bersyukur itu hati akan menjadi tenang ya, pikiran dan jiwa kita itu akan lebih tenang. Bersyukur, mensyukuri apa adanya yang kita miliki. Nah, misalnya Mas Yusri itu karena sudah mau lebaran nih ya Mas Yusri ya. Iya. Sudah membeli baju baru koko. Nah, harganya mahal. Nah, dia bersyukur sekali karena sudah dibelikan baju koko untuk lebaran nanti. Tapi ada temannya, misalnya Mas Ilham. Mas Ilham tuh belum dibelikan baju. Misalnya belum dibelikan ya. Kemudian tahu kalau Mas Yusri itu sudah dibelikan baju. Wah, Yusri sudah dibelikan baju, saya belum. Aduh, gimana ya, saya besok nggak pakai baju baru begitu. Nah, tapi karena Mas Ilham itu bersyukur, aku masih punya baju yang lama, masih bagus, masih bisa dipakai untuk lebaran. Nah, Mas Ilham juga bersyukur. Nah, hatinya jadi tenang, tidak jadi kepingin, biar saja temannya sudah punya baju baru, saya belum, nggak apa-apa begitu. Jadi hatinya lebih tenang karena tidak merasa iri, tidak merasa aku harus pakai baju baru begitu. Nah, karena Mas Ilham itu kan hatinya sudah tertata ya, sudah tenang. Nggak apa-apa kok saya nggak pakai baju baru, nggak apa-apa. Saya juga masih punya baju lama tapi masih bagus, masih bisa digunakan gitu ya untuk lebaran nanti. Tapi nanti ketika ada orang tua memberikan baju baru juga disyukuri gitu ya Mas Ilham ya. Gitu. Kemudian tadi yang pertama ya, kemudian manfaat yang kedua itu adalah menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental itu apa ya? Kesehatan mental itu pikiran kita, ya, pikiran kita itu akan terjaga dengan bersyukur. Karena kita tidak kepingin tadi punya orang lain. Wah, dia kok punya itu ya, saya harus pingin, harus punya. Padahal belum punya untuk membeli. Nah, kalau kepingin kan, waduh, bagaimana ya caranya ya, biar saya bisa membeli ya. Nah, pikiran di sini kan terganggu ya. Pikiran kita menjadi terganggu karena kepingin dengan punya teman. Tapi kalau kita, aku juga sudah punya kok, sama fungsinya. Misalnya Mbak Nina beli
tempat pensil baru. Nah, kemudian Mbak Rahma, aku nggak kepingin, aku masih punya kok, masih bisa digunakan gitu. Ya, nah itu membuat pikiran tidak terganggu dengan milik temannya, tidak ingin memiliki punya temannya. Itu adalah manfaat yang kedua. Nah, kemudian manfaat yang ketiga, nih dengan teman berarti gimana tadi? Lebih mudah untuk berteman ya Mas Yusri ya. Iya. Nah, karena kita tidak kepingin dengan barang temannya yang bagus-bagus itu. Aku nggak mau berteman dengan Mas Yusri, itu bajunya bagus baru. Nah, tidak terlalu kepingin ya, tidak ingin memiliki punya temannya. Itu deskripsinya Mbak Nina baru dan bagus banget saya nggak mau berteman dengan Mbak Nina Itu nggak sopan. Nah, itu nggak baik ya. Nanti jadi merusak bertemannya kita, pertemanannya menjadi rusak. Pertemanannya rusak. Ya, rusak nanti karena kita tidak menjaga berteman dengan baik gara-gara gara-gara benda yang lebih baik, gara-gara ingin memiliki seperti punya temannya. Tapi kalau kita bersyukur dengan apa yang sudah saya miliki, deskripsi Mbak Rahma itu tidak kalah fungsinya, masih baik, belum rusak, masih bisa digunakan. Nah, saya bersyukur dengan apa yang saya miliki. Kalau ingin memiliki atau ingin punya temannya ya, aku harus nabung lah, gitu ya. Saya harus menabung biar besok bisa beli kalau punya saya sudah rusak, begitu. Itu ya. Jadi untuk menjaga agar pertemanan kita itu lebih baik dan lebih terjaga terus, jangan sampai dengan temannya kita saling Mbak Nina? Nah, saling mengejek. Oh iya, Mbak Nina kan punya deskrip baru terus mengejek temannya. Iya, deskripmu jelek gitu. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Nggak boleh ya Mas Yusri ya. Itu. Kita lanjutkan ya. Nah, untuk manfaat yang keempat, menjaga diri kita agar terhindar dari hal-hal yang negatif. Nah, hal-hal yang negatif apa saja ya hal-hal yang negatif itu? Seperti tadi dicontohkan, kalau kita iri dengan punya temannya, berarti apa? Kita punya sifat negatif, ya. Punya sikap negatifnya ada muncul nanti di hati kita, bisa iri, bisa apalagi selain iri. Ayo, kalau sudah pengen punya temannya, perasaan dengki, terus berprasangka buruk, itu Mbak Nina punya deskripsi baru karena apa begitu ya? Oh gitu. Nah, itu punya prasangka yang buruk. Karena seperti itu kita menjadi kufur nikmat, tidak menikmati, tidak mensyukuri apa yang kita miliki. Nah, yang terakhir yang ingin Ibu sampaikan manfaatnya apa ya? Ini meningkatkan keimanan. Nah, ini penting ya. Dengan bersyukur itu berarti kita mengakui apa yang kita miliki ini sudah ditentukan oleh Allah, jadi kita harus mensyukurinya. Nah, kalau kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, itu berarti iman kita bagaimana? Iman kita terjaga, ya, iman kita terjaga. Karena dengan
apa yang kita miliki itu sudah diberikan oleh Allah yang terbaik untuk kita, ya. Nah, karena Baik pemirsa, kita akan break dulu sebentar. Ada yang mau lewat? oke, Mas Yusri silakan. Pemirsa, kembali lagi dengan bersama saya Yustri Ridho Purnomo. Kita memulai acara Mutiara Ramadan tentang bersyukur bersama Siti Rodaningsi SPD MPD. Waktu itu silakan Ibu. Ya, kita lanjutkan ya Mas Yusri ya. Ya. Oke. Untuk tadi sudah kita membahas tentang manfaat bersyukur. Sekarang kita lanjutkan ya, santri-santri yang berbahagia. Masih semangat? Masih. Ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan tentang bentuk-bentuk dari rasa syukur itu apa saja ya? Wujudnya. Kalau kita itu bersyukur. Tadi kan sudah kita bahas manfaatnya. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang bentuknya. Wujudnya apa kalau kita itu bersyukur? Ayo. Tadi bentuk-bentuk bersyukurnya itu apa saja ya? Nah, bersyukur itu dimulai dari hati. Ya, bersyukur di dalam hati. Dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya. Nah, di dalam hati kita ya, itu sudah mengakui bahwa kita itu bersyukur. Maaf. Kemudian syukur dengan lisan. Ya, syukur dengan lisan itu kita wujudkan dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, kemudian yang ketiga, kita bersyukur itu juga menggunakan anggota tubuh kita. Ya, anggota tubuh kita itu kita gunakan untuk bersyukur. Nah, salah satunya dengan apa ya kira-kira ya? Kita kan diberikan tubuh yang sehat, bisa berjalan, mata bisa melihat. Kita gunakan bersyukur. Salah satu yang utama karena kita umat Islam itu dengan beribadah. Nah, ibadah kita itu apa saja? Sholat, betul Mas Ilham. Puasa, betul Mbak Dewi. Zakat. Apa Mbak Nina? Apa? Sholat, ya. Bersyukur kita karena kita umat Islam ya kita menjalankan perintah Allah dengan menjalankan rukun iman dan rukun Islam. Nah, yang tadi sudah disebutkan oleh anak-anak tadi ya. Nah, ya kalau dengan sesama teman ya di sekolah kita mensyukuri anggota tubuh kita itu dengan seperti apa wujudnya? Kita diberi tangan. Nah, apakah tangan kita itu kita gunakan untuk mencubit teman? Tidak. Apakah tangan kita untuk meninju teman? Tidak. Ya, tangan kita ya untuk membantu teman yang kesulitan. Misalnya ada teman yang terjatuh, ada teman yang kesandung, ada teman yang berjalannya kurang lancar, kita bantu. Adakah teman kita yang berjalannya kurang lancar? Ya, ada kan? Nah, yang perlu dituntun misalnya mau ke musola, kita gandeng. Nah, gitu ya. Itu adalah wujud syukur menggunakan anggota tubuh kita. Kemudian kita punya mata. Nah, mata itu ya kita gunakan untuk apa? Membaca buku, membaca Al-Qur'an, ya. Bukan untuk melihat yang jelek-jelek. Ya. Bukan untuk apa? Hanya
untuk apa namanya? Game. Untuk nge-game terus. Untuk melihat game terus. Lihat itu. Wah, buat melihat TikTok kata Mbak Dewi. Ya, bersyukurnya digunakan untuk kebaikan. Oh iya, kita punya mulut. Nah, mulut kita untuk apa ya? Bersyukurnya ya. Wah, Bicara. untuk bicara yang baik. Kalau dengan teman, apa namanya? Bicara yang sopan dengan bapak ibu guru, dengan orang yang lebih tua, ya. Bukan digunakan untuk apa? Mengejek temannya, mulutnya mengejek temannya, untuk mencaci-caci temannya atau mengolok-olok temannya, nggak punya istri baru misalnya. Nah, nggak boleh seperti itu ya. Jadi seluruh anggota tubuh kita dari kepala sampai kaki. Nah, kaki kita gunakan untuk apa ya? Melangkah kemana kaki kita itu? Oke, pintar Mas Ilham. Melangkah ke masjid, menuju apa? Museum. Oke, ke museum boleh. Jadi ke tempat-tempat yang baik. Tempat saudara. Oke, menjenguk ke tempat saudara boleh ya. Seperti itu. Jadi kita gunakan ke hal-hal yang baik. Kaki melangkah yang baik, bukan untuk menendang temannya ya. Nina, Bu. Oh, Nina. Nina, Bu. Nah, mumpung masih bulan Ramadan, ini anak-anak santri dirubah ya untuk perilaku-perilaku yang jelek. Nah, memanfaatkan tubuh kita itu untuk kebaikan. Kaki tidak untuk menendang temannya. Masih ada di sini santri yang menendang temannya. Ya, mulai hari ini ya, jangan dilakukan. Agar kita menuju kebaikan. Ramadan kan dalam rangka kita menuju kebaikan lebih baik lagi. Buat kalian semua jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe dan lain di kesempatan waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.